Selamat datang di Market Insight BRI Manajemen Investasi. Kali ini kami akan membahas perkembangan pasar terkini dan perkembangan tren yang sedang berkembang untuk membantu Anda mengambil keputusan investasi yang tepat. Zona Amerika Serikat. Inflasi bulan Juni tumbuh sebesar 0,3% mark to market dan 2,7% year on year. Pertumbuhan inflasi ini masih berada di atas target The Fed sebesar 2% year on year dan merupakan pertumbuhan tahunan tertinggi sejak Februari. Penjualan retail pada bulan Juni mencatatkan pertumbuhan 0,6% mark to market setelah 2 bulan berturut-turut mengalami penurunan. Negosiasi tarif atas produk impor dari Eropa masih berlangsung. Sebelumnya, Presiden Trump berencana mengenakan tarif sebesar 30% mulai 1 Agustus. Namun, berdasarkan informasi terbaru, tarif tersebut berpotensi hanya sebesar 15 hingga 20%. Rapat FOMC oleh The Fed akan dilaksanakan pada 29 hingga 30 Juli. Pasar memprediksi The Fed belum akan menurunkan suku bunga pada pertemuan ini dan baru akan melakukannya pada September. Sepanjang 2025, pasar memperkirakan The Fed akan menurunkan suku bunga sebanyak 2 kali. Zona Cina. Ekonomi Cina tumbuh 5,2% year on year pada kuartal 2, melebihi ekspektasi pasar sebesar 5,1%. Namun, ekonomi Cina diperkirakan akan menghadapi tekanan pada semester 2 akibat tarif dari Amerika Serikat yang dapat mengganggu aktivitas ekspor. Saat ini, tarif Amerika Serikat atas produk Cina berada di level 30% dan masa berlakunya akan berakhir pada 12 Agustus. Tarif lanjutan masih dalam tahap negosiasi. Zona Indonesia. Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,25%, merupakan pemangkasan keempat sejak September 2024. Bank Indonesia masih membuka ruang untuk pemangkasan lanjutan, tergantung pada kondisi inflasi dan gejolak global. Bank Indonesia mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 di kisaran 4,6 hingga 5,4% year on year. Amerika Serikat menurunkan tarif atas produk Indonesia dari 32% menjadi 19%, sementara Indonesia akan menerapkan tarif 0% untuk produk asal Amerika Serikat. Menurut Sekretaris Kemenko Perekonomian, sebelum perjanjian ini sekitar 40% produk Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia sudah dikenakan tarif 0%. Selain itu, Indonesia juga memberlakukan tarif 0% untuk negara-negara mitra dagang seperti yang tercantum dalam Free Trade Agreement dan Comprehensive Economic Partnership Agreement. Pertumbuhan kredit pada bulan Juni tercatat sebesar 7,77% year on year, melambat dibandingkan 8,43% pada Mei. Pertumbuhan suplai uang kategori M2 untuk Juni akan dirilis pekan ini. Pada Mei, M2 tumbuh 4,9% year on year. Pertumbuhan M2 ini menjadi indikator penting untuk aktivitas ekonomi masyarakat. Market View. IHSG mencatatkan penguatan sebesar 3,75% selama sepekan dan ditutup pada level 7.311. Setelah 2 pekan berturut-turut mengalami penguatan yang signifikan, IHSG berpotensi mengalami koreksi pada pekan ini, terutama karena minimnya sentimen global. Hasil perjanjian dagang antara Amerika Serikat dan mitra dagangnya diperkirakan baru akan terjadi pada pekan terakhir Juli, sehingga saat ini pasar cenderung wait and see. Dari sisi domestik, data pertumbuhan suplai uang M2 yang akan dirilis diharapkan mampu meredam potensi koreksi. Jika mencatatkan pertumbuhan yang positif, hal ini akan memberikan sinyal bahwa aktivitas konsumsi masyarakat masih berada dalam fase ekspansif, yang bisa mendukung kepercayaan pasar. Selama sepekan, investor asing mencatatkan penjualan bersih atau net sell sebesar 1,45 triliun rupiah. Secara year to date, investor asing telah mencatatkan outflow sebesar 59,80 triliun rupiah. Adapun 3 sektor yang mencatatkan penguatan tertinggi selama sepekan adalah teknologi plus 19,88%, infrastruktur plus 18,35%, energi
plus 5,62%. Pada tanggal 18 Juli 2025, tingkat imbal hasil atau yield surat utang negara atau SUN tercatat stagnan di seluruh tenor. Yield benchmark untuk tenor 5 tahun FR0104 flat ke level 6,10%. Yield tenor 10 tahun FR0103 tetap di level 6,53%. Yield tenor 15 tahun FR0106 stabil di level 6,85%. Dan yield tenor 20 tahun FR0107 juga tidak berubah di level 6,96%. Di pasar global, yield obligasi pemerintah Indonesia dalam denominasi USD dengan tenor 10 tahun atau Indon 35 tercatat stabil di level 5,13% per 21 Juli 2025, naik tipis dari 5,11% pada 11 Juli. Sementara itu, yield US Treasury tenor 10 tahun juga tercatat flat di level 4,43% per 18 Juli. Risiko investasi Indonesia yang tercermin dari kredit default swap atau CDS 5 tahun mengalami kenaikan ke level 75,69 basis point. Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah sebesar 0,49% secara mingguan, dengan kurs US dollar per Indonesian rupiah tercatat di level 16.285 per 18 Juli 2025. Per 16 Juli 2025, kepemilikan asing pada SUN tercatat sebesar 933,07 triliun rupiah atau 14,71% dari total outstanding surat utang negara. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan posisi 11 Juli 2025 yang sebesar 934,08 triliun rupiah atau 14,73% dari total outstanding. The Fed diperkirakan akan menurunkan suku bunga acuannya sebanyak 2 kali pada tahun 2025 dengan total penurunan sebesar 50 basis poin setelah sebelumnya memangkas suku bunga sebesar 100 basis poin pada tahun 2024. Perekonomian Amerika Serikat diperkirakan tetap berada pada jalur soft landing dengan proyeksi pertumbuhan tahunan sebesar 1,4% di tahun 2025. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia juga diperkirakan akan menerapkan kebijakan moneter ekspansif pada 2025 yang diharapkan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pasar obligasi diperkirakan akan merespon positif terlebih dahulu seiring membaiknya kondisi makroekonomi dan diikuti oleh kinerja solid pada Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG. Demikian kesimpulan dari Market Insight hari ini. Nantikan informasi selanjutnya dan ikuti kami di media sosial. Sampai jumpa di Market Insight BRI Manajemen Investasi minggu depan.